Kejadian menimpa saya itu tergelincir, akhirnya kecelakaan lah saya juga masuk ke tidur lah. yang ada di pikiran saya itu cuman mati gitu kan. Jadi ada sosok perempuan yang datang, cantik orangnya gitu kan, cantik putih, dan ini pakai baju tidur warna kebiru-biruan gitu kan. Kejadian jam 10 malam, ketemu sama orang jam 9 pagi. Berjanji begini, Tuhan, saya bilang, kalaupun saya ini masih hidup, saya bilang kan, Dengan tidak adanya cacat satu pun di anggota tubuh saya ini, maka saya akan berjanji, saya bilang, untuk hidup yang lebih baik lagi. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Rama Sutedi dalam segmen Kiamat Kisah Malam Jumat. Nah, malam ini saya kedatangan tamu yang dimana sebelum Bapak ini hijrah ke Bogor, di kampungnya ada cerita yang menyeramkan. Itulah, dalam perjalanan kehidupan manusia ada pengalaman yang bisa dilupakan dan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Tentunya dengan datang ke sini berani bercerita, berarti kan nih pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Tapi sebelum saya melanjutkan pertemuan saya dengan sahabat saya malam ini, sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan komen, share. Saya kangen banget nih untuk komen-komen kalian, untuk like kalian. Saya tunggu banget. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua. Oke, nggak usah panjang lebar kan, kita langsung aja kenalkan sahabat Feni Rama Sutedi malam ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, Bapak datang ke sini mau berbagi cerita, berarti ini kan pengalaman yang Bapak tidak bisa dilupakan dong. Betul. Namanya manusia, ya memang tidak semua sih, tapi banyaknya menemukan kejadian spiritual seperti ini. Ya contohnya Bapak ya, dengan Pak siapa Pak? Umar. Dengan Pak Umar ya. Nah, Bapak berasal dari mana Pak? Lampung Tanggamus. Lampung Tanggamus. Dari Bakahuni itu jauh nggak sih Pak? Cukup jauh. Dari Kalianda? Jauh sekali. Jauh sekali ya. Oh jadi masih agak ke sana? Iya. Atau lebih melipir lagi? Lebih melipir lah. Oh gitu. Nah, gimana sih ceritanya Pak? Cerita awal. Oke. Jadi kan sebelum saya merantau ke sini, memang pernah ada pengalaman gitu kan. Pengalaman bahwasannya makhluk halus itu ada gitu kan. Sebelumnya sih saya itu sebenarnya nggak percaya gitu Bu, yang namanya makhluk halus itu bisa dilihat gitu kan.
Tapi dengan kejadian yang pernah saya alami itu membuat saya ya percaya gitu kan. Jadi saya di kampung saya itu kan awalnya itu saya itu kan adalah seorang petani gitu kan. Jadi usaha saya itu seperti beli hasil bumi lah gitu kan. Seperti duren, pisang gitu kan. Pertanian ya. Iya. Nah, pada malam itu saya berangkat dari pemukiman itu kan mau beli duren nih ceritanya. Berangkat dari Gubuk, Gubuk kalau bahasanya kita kan. Gubuk itu rumah? Rumah. Oh, Iya. bahasa dari orang sana tuh kalau gubuk tuh rumah. Iya. Jadi perkiraan itu jam 7 lewat lah Malam? malam. Oke. Saya ke pemukiman, muat duren pakai motor gitu kan. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama orang-orang kampung itu kan. Selesai saya muat duren, pakai motor itu kan Bu, langsung berangkat Sendiri Bapak? sendiri. Oh. Itu kan kita lewat jalan hutan-hutan itu, Oh, jalan setapak dua tapak gitu kan. Karena memang jalan itu jalan licin gitu kan. Tapi kita pakai rantai juga bannya itu kan. Kejadian menimpa saya itu perkiraan jam 10 malam. ih masih siang ya Pak? Iya. Jadi saya itu tergelincir. Akhirnya kecelakaan lah saya itu kan. Masuklah ke jurang. Hah? Iya. Bapak masuk ke jurang? Iya betul. Ya Allah, alhamdulillah masih bisa ketemu sama saya sekarang ya Pak. Jadi begitu saya masuk ke jurang itu kan, motor itu kan nyusul sama saya. Saya itu ditimpa sama motor, sekaligus durennya itu kan. Dan leher saya ini tepat nempel pada kayu yang seperti ini nih. Gak bisa begini-begini gitu kan. Hujan dikit-dikit itu. Jadi memang pada saat kejadian itu saya itu kayaknya nggak ada daya dan upaya lagi gitu kan. Suara saya itu sudah habis, saya teriak-teriak gitu kan. Tolong Saya gitu. minta tolong gitu kan, tapi yang namanya pemukiman orang jauh gitu kan. Heeh. Mana bisa dia dengar suara kita kan. Karena rasa sakit gitu kan. Rasa sakit terus banyaknya pikiran-pikiran yang nggak jelas gitu kan. Pasti. Iya. Yang ada di pikiran saya itu cuman mati-mati gitu kan. Wajah-wajahnya yang ada di bayang-bayang mata saya itu pada saat itu cuman keluarga saya gitu kan. Seperti ibu, adik, kakak gitu kan. Mati saya ini saya bilang kan. Mati saya ini saya bilang. Ya, karena jatuh ke jurang loh. Iya. Jadi karena memang karakternya saya itu kalau sudah mentok gitu kan. Kan di hutan itu ya Bu ya. Saya bilang begini. Yang namanya jin saya bilang kan. Mau gondrong, mau botak saya bilang kan. Iya. Mau pitak. Iya. Datanglah kamu ke sini saya bilang kan. Alangkah sakit saya ini saya bilang kan. Udah nggak sanggup lah gitu kan nahan sakit itu. Mana mesin itu kan panas. Ini kan kebakar semua ini. Aduh, Sampai sini kebakar semua. ketiban motor soalnya kan Bapak Iya. kan. Mesin itu kan nempel itu kan. Oh. Udah kayak daging gosong juga gitu kan. Baunya itu. Kita mau menghubungin orang kampung nggak bisa kan karena sinyal. Gitu. Jaraknya jurangnya lumayan Pak. Lumayan. Jadi Bapak nyangkut lah di pohon nah itu ya ya. nyangkut di pohon itu. Kalau nggak lebih ngegelincir ke bawah Pak. Nah itu dia. Jadi masih ada perjalanan di bawah aja lagi Masih Pak. ada. Kalau Bapak nggak nyangkut tuh kegelingnya makin bawah. Selesai. Selesai dan itu Ya, lebih dalam Pak. Lebih dalam. Ya Allah. Jadi mentok pada saat itu pemikiran saya. Saya bilang penunggu-penunggu sini saya bilang kan. Mau gondrong, mau botak saya bilang kan. Datanglah dulu kamu saya bilang kan. Bantulah saya ini saya bilang kan. Iya. Udah nggak sanggup saya ini nahan sakit saya bilang kan. Sakit bener luar biasa itu kan. Iyalah pasti. Jadi belum lama saya ngomong seperti itu, memang betul-betul nyata itu. Iya. Tapi yang saya rasakan pada saat itu, rasa takut itu nggak ada gitu kan. Udah hilang. Iya udah hilang. Kalah dengan rasa sakit. Mungkin gitu kan.
Jadi ada sosok perempuan yang datang, cantik orangnya gitu kan, cantik putih, dia ini pakai baju tidur, warna kebiru-biruan gitu kan. Dia bawa semacam kayu seginilah gitu. Aku lihat dia kan, dia lihat saya maksudnya. Saya bilang begini, kalau bahasa kami itu kan bibi, mau manggil seseorang itu kan, yang belum kita kenal kan. Bi, saya bilang, tolonglah saya ini, saya bilang kan, angkat lo dulu motor saya ini, saya bilang kan. Gak tahan saya ini, sakit, saya bilang kan. Dia itu satu patah pun nggak ngomong sama saya, cuman ngelihat saya senyum, gitu kan. Nah, ketika dia ngelihat saya senyum, di sekeliling saya itu, apa bahasanya itu, di babat lah gitu, dibabat semua di sekeliling saya itu. Yang babat siapa? Si ibu itu, Si bibi itu. si bibi itu. Jadi dikeliling, pakai kayu yang dia pegang tadi. dikelilingin semua, saya itu disebat-sebat gitu kan, tempat saya itu kan di tempat pohon yang saya nyangkut itu. Dia berdiri, dia lihat saya lagi, saya lihat dia, kami sama-sama senyum itu kan. Di depan mata saya dia hilang. Ya Tuhan. Ya begitu. Merinding, beneran asli ini. Terus Jadi jaraknya gimana, kayak sama bapak gini? Iya. Sama bibi itu? Iya, Deket dong Pak? deket betul memang. Tapi dia itu satu patah nggak mau ngomong gitu. Biasanya Pak. gitu. Iya. Jadi kembali lagi ke rasa takut saya, ada rasa tidak ada rupa setelah perjalanan bibi itu, gitu. Maksudnya gimana tuh? Ada rasa Iya, tapi tidak ada rupa. iya. Maksudnya? Nah, jadi kan begini, Ambil ngopi boleh Pak? kaki saya itu kan lumayan berdarah-berdarah itu kan. Pasti. Iya, yang namanya di hutan itu kan, maafnya ngomong, babi kan banyak itu kan. Iya. Apalagi saya bawa duren gitu kan. Oh dulu jatuhnya hutan liar ya Pak? Berarti? Iya. Oke. Jadi kan secara logikanya itu kan, kalau babi mau nyeruduk saya, selesai itu kan. Bisa. Gitu. Jadi yang saya takuti itu ada rasa tapi tidak ada rupa itu. Oke, paham saya. Jadi kaki saya ini seperti ada yang ngejilatin gitu. Saya paham betul kalau itu lidah gitu kan. Pastinya saya waktu itu kan bukan dalam keadaan pingsan gitu kan. Iya. Dalam keadaan sadar. Wah, ini saya yang paling takut, saya bilang kan. Teriak hati saya itu kan. Mati saya malam ini, saya bilang kan. Iya. Jadi dijilatin semua. Saya pukul-pukul kayak gini kan motor saya itu. Baru berhenti dia. Udah selesai. Nah, terakhir karena nggak ada lagi jalan pikiran saya yang sempit mungkin pada waktu itu kan, saya berjanji begini, Tuhan, saya bilang, kalaupun saya ini masih hidup, saya bilang kan, dengan tidak adanya cacat satu pun di anggota tubuh saya ini, maka saya akan berjanji, saya bilang, untuk hidup yang lebih baik lagi, saya bilang kan. Dan siapa orang yang membantu saya bilang kan, yang nolong saya yang pertama, kalaupun itu laki-laki, saya anggap itu kakak saya dunia akhirat, saya bilang kan. Dan saya berjanji kalau saya bangkit dari sini, saya akhirnya keluar nazar. Saya motong kambing 1 sama ayam 1, saya bilang. Itu spontan ya Bapak? Spontan. Ya? Kejadian jam 10 malam, ketemu sama orang jam 9 pagi. Jadi orang ini mau muat duren juga. Nah, tunggu. Berarti waktu ketika ketemu yang si bibi itu, bibi halus itu belum ada penyelesaian berarti ya? Belum. Oh, jadi kayak Bapak tuh sebenarnya pas lagi kayak gitu biar dijaga atau begitu kali ya? Itu saya tidak tahu. Oh, jadi ketika si bibi pandang-pandangan sama Bapak itu, posisi Bapak lehernya masih di antara 2 pohon itu? Iya. Oh gitu. Oh, oke. Terus Pak. Jadi kejadian jam 10 malam, saya ketemu sama orang itu,
sudah jam 9 pagi. Itu kan orang itu kan mau muat durian juga. Ketika motornya sudah terdengar di kuping saya ini, saya seneng pastinya dong. Iya dong. Ada manusia, saya Iya, bilang kan. betul, betul. Ada harapan Bapak Iya, juga ada ya. harapan. Diidein lah gitu kan. Pas dia mau belok, dia lihat ke bawah yang mau muat durian ini. Dia lihat saya lihat dia. Saya giniin gitu kan. Saya itu kan udah nggak bisa ngomong lagi. Udah habis lah suara saya malam itu. Motornya langsung dirubuhin, dia langsung ngejar saya. Ternyata seperti kesetanan juga orangnya. Iya. Jadi motor saya itu sebenarnya muatannya cukup berat. Tapi dengan tendangan satu kali motor saya bisa lepas gitu. Sama orang itu? Sama orang itu. Sakti Mandraguna gitu. Iya. Jadi begitu ditendang, motor saya itu saya langsung diambil, langsung dibawa naik ke atas. Cuman saya bilang sama dia, cariin saya air minum, saya bilang kan. Dia sambil nangis-nangis lah waktu itu kan. Sambil manggil-manggil orang banyak lah, satu kampung lah waktu itu kan. Akhirnya orang satu kampung datang. Ya saya digotong. Dikasih bantuan pertolongan gitu kan. Nah, saya dinaikin ke mobil, dibawa ke rumah sakit. Mata saya ini udah nggak bisa melek gitu kan. Tapi walaupun nggak bisa melek juga, dari setiap pembicaraan orang-orang di sekeliling saya itu, saya kenal semua siapa gitu kan. Oh iya baik. Apa yang dia bicarakan saya dengar gitu. Namun mata saya ini seperti melihat orang yang saya jumpai malam itu, yang Bibi tadi. Gitu. Cuman itu aja pikiran saya. Gitu. Saya sempat bilang sama ibu saya kan naik juga gitu kan. Saya sempat bilang sama ibu saya, paman saya di situ. Saya bilang kalau bahasa kami itu mama kan. Mak, saya bilang orang itu ikut terus, saya bilang kan. Gitu. Ya kemungkinan paman saya juga orang yang agak ngerti lah gitu kan. Dia bilang ke ibu saya, si Umar ini katanya udah ada yang ngikutin katanya kan. Coba kamu berserahlah sama orang yang bisa katanya gitu. Memang betul apa yang disampaikan oleh paman saya dan apa yang saya lihat gitu kan. Dan apa yang saya rasakan pada saat itu. Memang wanita itu gitu kan. Terakhir di rumah sakit selesai gitu. Itulah pengalaman saya. Tapi sebelum hilang si wanita itu. Tadi Bapak rumah sakit terus Bapak pulang ke rumah? hilang. Udah langsung hilang aja dia? Enggak, sebelum ke rumah sakit saya langsung dibawa ke rumah kan. Pemikiran saya tetap wanita itu. Terus-terusan. 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu kan. Iya, saya mikirin wanita itu gitu kan. Tapi kesini-kesininya alhamdulillah hilang. Nah itu nggak dijelasin sama yang orang bantuin Bapak itu, yang Bapak bilang kan Bapak kan dibantuin dengan orang yang bisa ya seperti itu. Nggak dijelasin sosok itu siapa gitu. Apa penunggu situ atau Kalau dia memang yang narik Bapak atau bagaimana? Kalau cerita dari mereka itu kan sebenarnya nasib kamu ini Mar katanya sungguh sangat masih bisa dibilang beruntung katanya. Yang pertama kamu masih hidup katanya kan. Saya ceritakan pengalaman saya kejadian malam itu kan. Oh ternyata kamu sendiri katanya yang nantang katanya kan. Sebenarnya saya nggak nantang, saya bilang kan. Saya tuh pengen dibantu, saya bilang gitu kan. Iya. Itu apa yang Umar lihat itu katanya mungkin penunggu di situ katanya. Gitu. Itulah cerita. Itu serem itu loh Pak. Lanjut. Jadi ini tragedi menurut saya, tragedi kecelakaan. Ya, tapi juga ada kegiatan, bukan kegiatan, ada hal spiritualnya. Ya si Bibi itu, kalau saya lihat itu si Bibi itu kehadiran dia itu membuat spirit Bapak tanpa secara nggak langsung Pak Umar. Dan dia menjaga justru jangan agar terjadi hal yang tidak diinginkan lagi. Betul. Ya seperti Bapak bilang tadi kayak babi lah atau makhluk-makhluk buas lah seperti itu. Betul. Justru dia dengan caranya dia jaga kan ternyata di kayak babat-babat gitu kan Pak, dipagerin. Kita sih positif thinkingnya seperti itu karena akhirnya Bapak kan
ada yang nyelamatin. Lumayan loh Pak, dari jam 10 malam sampai jam 9 pagi. Betul. Berapa fase dingin seremnya Bapak lewatin. Luar biasa itu, Bu. Iya, itu lama itu Pak, untuk orang dalam keadaan kecelakaan diapit palanya di pohon, ketiban motor itu mah lama, karena jatuhnya bukan jatuh guling-guling biasa terus nggak ada. Betul. Ibarat jatuh ketimpa tangga lah ini, ibarat jatuh ketimpa motor. Ternyata ada berbahasa ini ya Pak. Iya. Pak Umar kisahnya sampai dijilat kan kita kan suka bikin lelucon ya. Ya ini mah udah jatuh ketimpa tangga terus dijilat babi. Nah ini Bapak nggak tahu dijilat apa ini. Pak, betul dijilat itu rasanya kayak jilatan binatang atau kayak lidahnya panjang atau bagaimana nggak? Lidah itu yang namanya kaki ya. Pul lidah itu. Ya, itu masih luman Pak. Seperti rasanya itu seperti batu es ditempel itu ke kulit kita. Jadi waktu Bapak dijilat sama dia? Iya, dijilatin semua. Jadi rasanya itu seperti batu es lah. Gimana rasanya batu es ditempel ke kulit kita itu? Dingin banget. Dingin luar biasa itu. Jadi jalan lidah itu kan. Nah disitulah takut saya sudah Hilang. luar biasa gitu. Oh kan. masih ada ya? Takut betul saya kalau yang ada rasa tapi tak ada rupa. Itu kan. bisa merasakan jilatannya itu, Iya. tapi nggak tahu rupanya Bapak nggak lihat. Nggak lihat gitu kan. Tapi kalau sesuatu yang saya lihat seperti yang ibu-ibu tadi itu kan, memang sedikit saya nggak ngerasain takut gitu kan. Bahkan saya panggil dia, saya bilang, Bi, tolonglah, saya bilang, dibantu dulu saya ini. Baru kepikiran sekarang sih sebenarnya. Iya, mana ada sih perempuan tengah malam tengah hutan. Iya betul. Tapi pada saat itu saya nggak berpikir seperti itu gitu kan. Saya cuman niatnya kalau bisa kamu bantu saya bilang kan, gitu. Tapi dia nggak tanggapi omongan saya itu, cuman dia senyum gitu kan. Nah terakhir dia ngelilingin saya itu, babat-babat saya itu, dia berdiri di atas pohon, dia lihat saya lihat dia, kami sama-sama senyum, dia hilang depan mata saya itu. Berdiri di atas pohon. Iya. Bukan berdiri di atas pohon. Maksudnya ini pohon dia Oh pasti bawah situ. nyandar lah gitu ya. Sambil megang kayu itu. Dia senyum, saya senyum. Hilang depan mata saya itu. Bibi itu lucu loh ya. Meninggalkan kesan yang benar-benar membekas. Iya. Tapi ya memang karena rasa sakit udah mengalahkan Bapak, jadi Bapak nggak ada punya rasa takut. Betul. Jadi akhirnya Bapak percaya bahwa makhluk lain itu ada. Ada, Bu. Dari kejadian itu. Betul. Itu usia berapa waktu itu Bapak? Itu saya usia perkiraan 26 tahun. Oh iya, fase itu. Fase minta penjelasan itu dengan apa yang pertanyaan di dalam diri sendiri. Iya. Ya, terjawabnya sangat menurut saya sangat ekstrim ya. Betul. Karena waduh. Memang selama ini agak kurang percaya gitu kan. Saya pikir itu cuma ada di film-film aja gitu kan. Ternyata. Iya, ternyata setelah kejadian yang saya alami bahwasannya makhluk halus itu benar-benar nyata gitu kan. Ada ya Pak. Ya? Ada. Jadi intinya kita jangan sembarangan ngomong ya Pak. Iya. Itu pengalaman luar biasa itu, Bu. Tapi di daerah yang Bapak jatuh itu emang daerah biasa aja atau memang udah terkenal banyak korban di situ? Ternyata setelah kejadian saya itu banyak yang cerita. Iya. Di situ sampai meninggal juga gitu kan. Oh. Orang lewat situ. Dan kenapa kamu katanya harusnya siang lah katanya. Kenapa harus malam katanya kan. Ya namanya kita ambisi usaha tadi kan Bu ya. Kita, waktu adalah uang mungkin. Betul. Kan. Iya, kita kejar terus. Semangat ya, masih muda iya, ya kan. Gitu. Ternyata hari apesnya di situ kan. Ternyata banyak yang bilang dari orang-orang pemukiman sana. Situ sampai meninggal banyak ada katanya. Kejadian ini sama kayak Bapak jatuh? Jatuh. Oke. Berarti memang tempat itu mungkin selain juga medannya curam atau bagaimana, memang ada something, ada sesuatu yang Iya. di situ berarti memang ya. medannya curam. Masih tanah sih ya Pak? Iya masih tanah yang namanya di kebun Tanah atau kan. batu-batuan Pak? Tanah. Oke.
itu ya wajar, licin apa segala macam semua. Betul. Tapi alhamdulillah Pak, Bapak sampai saat ini sehat walafiat. Ada bekas cacat ya Pak? Alhamdulillah enggak. Oh. Iya. Karena yang Bapak bilang gosong-gosong itu? ada semua tapi di sini. Bekas Oh. gosong mesin. Ada bekasnya. Setelah itu Bapak baru hijrah ke daerah sini. Daerah sini. Bogor. Oke. Ceritanya seru loh Pak ini Pak. Karena apa? Ya ada banyak hal yang jadi bisa kita ambil dari kisah Pak Umar ini. Jadi bahwa kita jangan sekali-sekali nantang ya Pak. Betul. Ya. Betul. Kalau andai pun kita tidak percaya dengan kayak gitu, ya karena takutnya kalau ketika kita bilang saya nggak percaya dengan makhluk halus, iya kalau dikasih lihatnya dalam keadaan enak. Betul. Kalau dalam keadaan tidak enak dan diri kita nggak mampu ya Pak ya. Benar. Kalau Pak Umar alhamdulillah untungnya mampu untuk lewatin itu. Alhamdulillah. Iya, ada bantuan dari Allah juga. Karena Pak Umar kan mungkin selama ini benar nggak sih makhluk halus ada apa nggak sih gitu. Masih muda ya Pak. Iya. Jiwa muda. Tapi ya salut saya ketiban motor. Oke, baiklah pemirsa sahabat Feni Ramasutedi, kisah malam ini bisa banyak kita ambil hal positifnya. Seperti tadi itu kata Pak Umar, kata kerabat dari Pak Umar juga, jangan nantang ya Pak Umar ya. Dan memang ya kalau kita ingin melaksanakan sesuatu itu ya kita juga harus lihat kondisi ya. Betul. Kan katanya kenapa malam-malam sih gitu kan. Nah itu dia mungkin karena semangat anak muda jadi tidak memikirkan kondisi. Nah itu silakan untuk sahabat-sahabat di rumah diambil positifnya. Oke baiklah, untuk video malam ini kita tutup dulu. Nantikan kisah-kisah selanjutnya. Dan memang nanti untuk kisah Feni Ramasutedi itu akan ada diseling dengan LAD, lawang antar dimensi. Mohon teman-teman untuk bantu di like, komen, dan share. Biar saya semangat terus untuk memberikan video-video yang seru. Oke, sekiranya saya tutup video malam ini. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.